Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita ucapkan bismillah dulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang Ibu mau cek kehadiran dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ya. Rasya kenapa? Sakit. Oke, kita doakan mudah-mudahan Rasya segera masuk ke sekolah supaya kita bisa belajar bersama lagi. Oke. Sebelum belajar, mungkin biar lebih semangat kita ice breaking dulu, boleh? Semuanya kita berdiri dulu. Oke, kita tepuk konsentrasi. Udah bisa ya semuanya tepuk konsentrasi? Oke. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guru yang berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ada satu pertanyaan untuk kalian. Siapa di antara kalian yang pernah melihat film atau video tentang daerah-daerah yang bersalju? Oke, banyak. Kemudian apa yang kalian lihat dari video tersebut? Di dalamnya ada apa saja? Salju, ada esnya. Wah, oke, terima kasih. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengenal kondisi geografis di dunia. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian sebagai siswa kelas 6 diharapkan mampu menemukan perbedaan kondisi alam beberapa negara di dunia. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan iklim, hewan khas, dan kehidupan masyarakat di setiap negaranya. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan LKPD bersama teman kelompoknya dengan baik. Dan yang terakhir, menceritakan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan percaya diri. Oke, sekarang kalian perhatikan ketiga gambar tersebut. Apa perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Oke, salju. Yang kedua gurun. Oke. Yang ketiganya banyak pepohonan. Nah, dari ketiga gambar ini kita sudah jelas kalau ketiga gambar ini itu mempunyai perbedaan. Dan ketiga gambar ini itu pasti berada dalam suatu negara yang berbeda. Nah, kenapa ya bisa setiap negara itu memiliki kondisi alam atau kondisi geografis yang berbeda? Ada yang tahu nggak kenapa? Saya, Bu. Boleh Putri, kenapa? Karena letaknya. Oke, karena letaknya, karena cuacanya. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan alasan kenapa kondisi geografis di setiap negaranya itu berbeda-beda. Jadi, kondisi geografis itu keadaan letak, bentuk, atau karakteristik suatu wilayah di permukaan bumi yang memang mempengaruhi kehidupan manusia yang hidup di dalam negara tersebut. Nah, kondisi geografis ini memiliki 4 faktor yang mempengaruhi kondisi geografis. Yang pertama yaitu iklim. Iklim itu keadaan cuaca suatu wilayah dalam waktu yang lama. Kemudian faktor yang kedua ada topografi. Topografi itu bentuk permukaan bumi di suatu wilayah. Kemudian yang ketiga ada sumber daya alamnya. Sumber daya alam itu segala sesuatu dari alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Dan faktor yang mempengaruhi kondisi geografis yang keempat adalah lokasinya. Nah, di sini lokasi itu letak suatu negara atau wilayah di permukaan bumi. Oke, supaya kalian lebih jelas mengenai kondisi geografis di setiap negaranya, di sini Ibu punya media pembelajaran tentang perbedaan geografis negara-negara di dunia.
Kita bahas tentang negara yang Greenland dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini Greenland itu iklimnya dingin, kutub kan di sini. Nah, kemudian kenapa ya di daerah Greenland itu banyak saljunya gitu. Nah, di sini ternyata karena saljunya itu terus menumpuk selama bertahun-tahun sehingga nanti muncullah yang namanya fenomena gletser. Nah, fenomena gletser itu merupakan bongkahan es yang ukurannya sangat besar, tapi yang jalannya itu sangat lambat. Nah, kemudian topografi atau bentuk permukaan bumi di Greenland itu berupa dataran es. Karena kan di Greenland itu iklimnya dingin, kemudian suka turun salju. Kemudian sumber daya alam yang dapat dihasilkan di Greenland itu bisa berupa hasil laut ataupun es. Nah, letak Greenland itu ada di dekat kutub utara. Kemudian untuk faunanya sendiri di Greenland itu ada fauna yang khas, contohnya kayak penguin ini. Nah, kemudian kita beralih ke negara Mesir. Nah, Mesir di sini itu iklimnya panas dan kering. Jadi di Mesir itu isinya berarti cuma gurun pasir. Kemudian flora faunanya pun ada kaktus dan juga unta. Kenapa ya kok kaktus gitu? Karena kan kalau di gurun itu kan suasananya panas dan kering banget. Nah, kenapa kenapa tanaman khasnya itu kaktus? Karena kaktus batangnya itu bisa menyimpan air. Dan kemudian kenapa ya faunanya itu unta? Karena unta itu kan punya punuk ya. Nah, punuknya itu fungsinya untuk menyimpan cadangan lemak dari unta tersebut. Kemudian topografi Mesir itu dipenuhi oleh pasir. Terus sumber daya alamnya pun berupa minyak bumi dan juga gasnya. Kemudian kita bahas ke negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak iklim dari Indonesia itu apa? Iklim apa? Tropis. Nah, kenapa ya Indonesia itu iklimnya tropis? Betul, karena letaknya di garis khatulistiwa. Nah, kemudian curah hujan di Indonesia itu curah hujannya tinggi. Dan di Indonesia itu karena iklimnya tropis, makanya di Indonesia itu banyak hutan dan juga gunung atau pepohonan. Nah, kemudian sumber daya alam apa sih yang bisa dihasilkan dari Indonesia ini? Sumber daya alam yang dihasilkan itu bisa berupa hasil laut, pertanian, atau tambang. Hasil laut di sini contohnya bisa ikan. Kemudian pertaniannya itu bisa perkebunan teh ataupun kopi. Nah, untuk tambangnya itu yang dihasilkan bisa berupa emas. Kemudian tadi sudah dijawab kalau Indonesia itu letaknya berada di sekitar garis khatulistiwa. Itulah sebabnya Indonesia itu iklimnya tropis. Kadang panas, kadang hujan. Dan yang terakhir ada Jepang. Jepang di sini itu mempunyai 4 musim. Ada yang tahu nggak musim apa aja? Salju. Kemudian ada salju. Semi. Apa? Panas. Oke. Nah, di Jepang itu banyak pegunungan dan banyak gunung berapi. Kalian tahu nggak salah satu gunung terkenal yang ada di Jepang? Gunung apa namanya? Oke, bagus. Gunung Fuji. Nah, kemudian Jepang untuk sumber daya alam di Jepang itu terbatas. Kok bisa ya, Bu, terbatas? Karena Jepang itu kan merupakan negara kepulauan yang sempit, jadi lahannya itu kurang. Nah, Jepang itu letaknya di Asia Timur. Dan karena Jepang itu berada di daerah cincin api, makanya Jepang itu sering mengalami yang namanya gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Oke, sekarang untuk membuktikan pemahaman kalian, Ibu ingin kalian membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Sini kelompok 1, kelompok 2, dan yang belakang kelompok 3. Cepet ya. Salah maaf.
Apa ini? Oke, perhatikan dulu ke depan di sini. Tata cara mengerjakan LKPD itu ada jawablah, tarik garis, dan teka-teki silang. Untuk jawablah nanti kalian isi sesuai perintahnya, kemudian tarik garis itu nanti kalian bisa, misalkan ini garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu tadi negara apa? Indonesia. Berarti nanti negara yang garis khatulistiwa itu ditarik ke Indonesia. Kemudian mengenai teka-teki silang, kalian di sini baca ada petunjuk mendatar dan juga menurun. Nah, nanti di sini mendatar berarti kalian isinya horizontal, kemudian yang menurun itu vertikal. Oke, sekarang Ibu kasih waktu mungkin 10 menit. Nanti bagi kelompok yang sudah selesai lebih cepat, boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya ya. Bisa nggak? Kamu ditulis nggak? Kamu ditulis nggak? Jawabannya apa? Nggak usah. Bebas sih sebenarnya. Kan bisa juga yang maju itu. Iya. Bagus. Udah Bu. Udah Bu. Boleh kelompok sini maju ke depan. Cepat ya, Mel. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja keras kami. Nah, yang bagian jawablah itu, yang nomor A itu ada iklim, yang 2 itu topografi, yang 3 itu sumber daya alam, yang ketiga itu letak lokasinya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Nila. Terus yang selanjutnya itu ada tentang tarik garis. Nah, di sini kan ada gambar garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa ini garisnya ada di Indonesia. Nah, sedangkan yang kedua ini ada Gunung Fuji yang berada di Jepang. Yang ketiga ada negara tetangga yaitu Malaysia. Yang keempat ada Glacier yaitu ada di Greenland. Dan yang terakhir ada sungai Nil yang ada di Mesir. Nah, yang selanjutnya itu ada teka-teki silang. Nah, yang mendatar itu yang nomor 1 itu jawabannya kutub. Yang kedua itu jawabannya sawah. Nah, sedangkan yang menurun, yang nomor 3 itu salju. Yang nomor 4 itu adalah lautan. Oke, terima kasih. Jawabannya sama semua nggak? Atau ada yang beda? Oke, sama. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Oke, sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu mau menyimpulkan sedikit tentang materi hari ini. Jadi untuk kondisi geografis itu di setiap negaranya memang berbeda-beda. Dan faktor yang mempengaruhinya juga banyak, seperti iklim, sumber daya alam, letak lokasinya, keadaan kekayaan alamnya, kemudian topografinya. Nah, sebelum ditutup, Ibu ingin bertanya kepada kalian, kira-kira gimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Kemudian asik, lapar. Kira-kira kemudian materinya ada yang belum paham atau sudah paham? Oke, karena kalian sudah paham, kita beri aplaus dulu untuk kalian karena kalian sudah aktif hari ini. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak untuk siswa kelas 6 karena kalian sudah aktif untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan, kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.